Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak sidang jemaah subuh Masjid Al-Mukhlisin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman. Sehingga kita meskipun dalam keadaan mengantuk, tapi dasar iman kita berusaha untuk datang. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai penjelas terhadap kandungan-kandungan Al-Quran. Nabi yang bertindak dalam 3 dimensi. Yang pertama dimensi manusia, dimensi Nabi, dan dimensi Rasul. Kalau Nabi bertindak sebagai manusia maka ya bagus, tapi bukan sunnah untuk diikuti, kan begitu. Kalau Nabi bertindak sebagai Nabi, Muhammad sebagai Nabi adalah, itu juga sebenarnya paling tinggi adalah sunnah. Ya. Karena ada hal-hal yang diwajibkan oleh Nabi tidak diwajibkan kepada umat. Termasuk salat tahajud bagi Nabi itu dah wajib. Sedangkan kita adalah sunnah muakkadah. Ya. Meskipun ada ulama al-Dhahiri mewajibkan. Karena ulama al-Dhahiri itu menerjemahkan Al-Quran berdasarkan apa yang tertera, apa yang tertulis. Jadi kata wa minal laili fatahajjat bihi nafilah itu dianggap sebagai suatu perintah dan itu suatu kewajiban. Ya gitu. Tapi kajian tentang usul fikih yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah itu sudah jelas, kriterianya sudah jelas. Kalau sesuatu yang sunnat itu apalagi yang muakkadah itu sering dilakukan Nabi, jarang sekali ditinggalkan. Itu kalau sunnah muakkadah. Tapi kalau dia tidak pernah tinggalkan kemudian malah ada ancaman bagi yang meninggalkannya, itu menjadi wajib. Bapak-bapak sekalian, kajian kita pada subuh hari ini adalah tentang maqasidus syariah oleh Asy-Syatibi. Kajian mengenai tentang maqasidus syariah pada awal-awal Islam itu tidak dikenal istilah itu dan tidak dibahas secara detail. Nanti setelah Asy-Syatibi dengan menulis bukunya Al-Muwafaqat, itu mengkaji tentang itu, barulah dibahas secara detail. Pembahasan mengenai maqasid syariah pada masa awal Islam itu hanya berkisar pada illat. Illat adalah suatu sifat yang melekat pada suatu benda atau sesuatu, apa saja pekerjaan, yang sesuai dengan ruh syariah. Atau istilah usul fikih itu dikenal dengan yang dapat dijadikan sebagai menegakkan atau menciptakan hukum. Itu namanya illat.
Ini diperdebatkan. Perdebatan mereka di sekitar tentang sebenarnya teologis. Jadi illat itu dikaji secara teologis oleh umat-umat sebelum, terutama dalam kelompok Asy'ari, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Saya kira Pak itu yang karena dia kajian ini. Tapi saya lihat kajian dari segi ushulul fiqh. Illat menurut Asy'ari adalah sesuatu yang tidak ada itu katanya illat. Karena kalau illat itu berarti seolah-olah ada hal yang menggerakkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka menafikan itu illat, menolak itu illat. Karena menganggap itu Allah kalau begitu lemah, ya, bukan maha kuasa katanya. Itu kajian teologisnya. Kemudian Mu'tazilah menganggap bahwa setiap sesuatu itu pasti ada illatnya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin berbuat sia-sia kalau tidak ada illat. Ya. Kelihatannya memang illat ini tidak dipisahkan dengan tujuan, illat dengan tujuan. Itu yang mereka kaji. Tidak dipisahkan antara illat dan tujuan. Beda. Nah, Maturidiyah mengambil jalan tengah. Semua hukum apa saja yang difirmankan Allah dalam Quran itu dan sunnah Rasul itu pasti ada illatnya. Ya, illatnya cuma katanya tapi bukan kewajiban bagi Tuhan. Nah, itu ya. Nah, sekarang ternyata itu yang menginspirasi, kemudian berkembang pada abad ke-14 itu timbul Al-Ghazali mengkaji dengan Hasan Basri, dan itulah yang menginspirasi Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat itu membahas tentang dari sudut pandang usul fikih. Nah, apa perbedaan illat dengan maqasid? Ya. Illat itu adalah sifat yang dapat diukur. Sifat yang dapat diukur dan illat berlaku kepada semua orang. Itu illat. Tapi kalau maqasid atau hikmah, ya, maqasid juga bisa dikatakan hikmah atau tujuan, itu tidak bisa diukur. Kalau kita mau membedakan misalnya kebolehan orang tidak berpuasa di bulan Ramadan atau kebolehan untuk mengqasar dan menjamak qasar salatnya dalam musafir. Illatnya adalah musafirnya itu sendiri. Inilah yang mendasari sehingga kita boleh untuk tidak berpuasa, ya, untuk itu. Ya. Pada bulan Ramadan, atau kita boleh memendekkan salat yang jumlahnya 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat kalau kita dalam keadaan musafir, berjalan. Nah, apa maqasidnya, apa hikmahnya adalah untuk karena dianggap sulit. Sulit ini tidak bisa dijadikan sebagai illat. Kenapa? Karena tidak semua orang sulit salat kalau berjalan, sulit puasa kalau dalam keadaan musafir. Mungkin orang-orang tua misalnya kalau dia udah capek, ya, kemudian itu. Tapi kalau anak muda itu tidak capek, jadi tidak terukur, tidak bisa diukur itu kepada orang. Tapi kalau yang illat itu harus ada. Cuma persoalannya ada perbedaan antara illat dan sebab. Ya, illat dengan sebab sama-sama sebenarnya bisa dijadikan sebagai dasar untuk menegakkan hukum, untuk membina hukum, untuk menciptakan hukum. Cuma sebab itu ada yang tidak diukur, tidak bisa dinalar oleh akal. Tidak bisa. Kalau illat semua bisa diukur, bisa dilihat secara nyata. Misalnya illat pengharaman khamar misalnya karena memabukkan. Ya, illatnya itu. Tapi kesebab bisa juga dikatakan illat, tapi tidak ada yang tidak bisa diukur. Apa sebabnya kita wajib salat subuh?
Atau apa sebabnya kita wajib sholat maghrib? Itu kan. Ada banyak yang berjawab, tapi yang dikaji ulama, sebabnya kita wajib sholat subuh karena terbitnya fajar di ufuk timur, fajar shadiq. Selama tidak terbit fajar, itu tidak ada kewajiban sholat subuh. Selama tidak terbit tidak terbenam matahari di ufuk, tidak ada kewajiban sholat maghrib. Contoh misalnya di tower di siapa ini yang tertinggi di daerah Arab itu di Dubai ya, Dubai. Itu satu tempat tapi tiga waktu sholat di situ. Iya. Sholat maghrib bagi yang ada di lantai pertama mungkin sampai lantai 20-30. Itu karena mereka sudah tidak lihat, sudah tenggelam matahari. Itu beda 5 menit Pak, 5 menit. Yang ada di lantai 200 itu belum sholat maghrib karena masih dilihat matahari. Apalagi yang puncak. Beda 5 Pak. Karena tadi ilatnya itu adalah tenggelam matahari. Nah dia di lantai 200 itu masih melihat matahari. Tapi yang di bawah sudah tidak. Nah, itu sebab. Tapi kita tidak bisa mengukur apa sebabnya, apa hubungan antara tenggelamnya matahari dengan sholat maghrib. Tapi itu ilat. Itu yang dijadikan sebagai sebab wajibnya sholat maghrib. Tapi kita tidak bisa mengukur apa hubungannya. Nah, itu sebab. Ya, sebab. Kalau ilat tadi ya bisa diukur. Misalnya berjalan itu bisa diukur karena berjalannya maka kita gitu. Baik. Maqasidus syariah apa yaitu disebut dengan hikmah ya, bisa dengan hikmah itu dalam kajian Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa seluruh terutama di bidang hukum seluruh pembebanan atau taklif kepada orang mukallaf ini pasti ada maqasidnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Ini kajian usul fikih bukan kajian teologis. Pasti ada hikmahnya. Dan hikmah dari seluruh pembebanan itu, taklif itu adalah maslahat. Kemaslahatan. Pasti ada, seluruh ini adalah kemaslahatan umat manusia. Jadi tidak satu pun ada orang yang membantahnya misalnya, belum tentu. Nah, Asy-Syatibi mengatakan kalau ada hal-hal yang kita tidak tahu di dalam Al-Quran maupun Sunnah kita tidak tahu itu apa maqasidnya, maka disinilah ilmu maqasid syariah. Orang yang bisa mengkaji itu adalah fuqaha, orang yang sudah memiliki tingkat faqih. Kita ini kan masih alim, alim. Pahmu pun tidak, ya, pahmu belum tentu. Kalau alim sudahlah. Tapi kalau faqih, nah itu faqih itu adalah orang-orang yang mengetahui sesuatu dengan tuntas, lahir dan batin. Ya. Kalau alim itu hanya kulitnya saja. Paham sedikit sudah tahu tuntas, setengah tuntas lah kira-kira begitu. Nah, dari situ kemudian Asy-Syatibi mengkaji Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan itu. Jadi Al-Quran ini dia berusaha mengkaji bahwa di balik pensyariatan hukum syariah ini adalah ada maksudnya, dan maksud itu adalah kemaslahatan manusia. Kemudian Asy-Syatibi membagi maslahat itu kepada 3 bahagian. Ada namanya maslahah daruriyah. Yang kedua maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah. Maslahah daruriyah yaitu sesuatu yang harus ada. Ketika di antara maslahah itu yang tidak ada, maka akan merusak agama, merusak kehidupan dunia dan merusak kehidupan akhirat. Ibaratkan sebuah bangunan, daruriyah itu adalah pondasi, lantai, tiang, atap. Itu kalau salah satu di antaranya itu kita tidak bisa hidup dalam rumah itu. Ya kan begitu. Itu daruriyah namanya.
Sesuatu yang harus ada, dan kalau tidak ada, tidak bisa dijadikan sesuatu, tidak bisa hidup. Artinya merusak itu. Ada rumah yang tidak ada atapnya, tidak ada, tidak bisa juga. Itu daruriyah. Sedangkan tahsiniyah itu adalah hal-hal yang memudahkan untuk melaksanakan daruriyah tadi. Kalau mungkin dia bahkan rumah ini misalnya kalau sudah lengkap itu tadi atapnya, tinggal apalagi WC, dapur, itu tahsiniyah. Artinya kalau ada rumah tidak ada dapurnya, tidak ada, kita bisa hidup di dalamnya. Ya, tapi itu membantu kita ya, untuk memasak. WC juga membantu itu. Kalau misalnya tidak ada WC-nya, bukan sesuatu, itu hadiah sebenarnya. Kenapa? Kita bisa mungkin pinjam WC tetangga. Kita ada WC umum, kira-kira begitu. Nah, sedangkan tahsiniyah itu adalah hal-hal untuk memperindah pelaksanaan itu, memudahkan atau mempelaksanakan itu. Ya, kalau saya katakan biasa itu adalah untuk mencapai tingkat inayatullah itu. Tingkat inayatullah itu tahsiniyah sebenarnya. Nah, apa yang menjadi daruriyah, maslahat daruriyah dalam agama ini ada 5. Yang pertama adalah maslahat agama, memelihara agama. Nah, dalam ini kita bisa tinjau dari 2 aspek. Yang pertama adalah wujudiha dan adamiha. Wujud daripada memelihara agama itu misalnya perintah sholat, puasa, haji. Nah, itu dalam rangka memperteguh agama. Ya. Sedangkan adamihanya itu agar supaya jangan hilang agama ini, maka kewajiban berjihad. Waqatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang yang memerangimu, tapi jangan berlebihan. Itu ada perintah perang, perintah jihad. Innal ladzina amanu wa jahadu wa khajaru wa jahadu fi sabilillah lahum ajruhum, apa itu? Lupa lagi ayatnya. Itu. Jadi agama itu yang pertama. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Ya. Memelihara jiwa ini misalnya kita disuruh makan yang bergizi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu ada mihaknya. Apa? Untuk wujudnya, untuk mewujudkan tadi jiwa itu kita disuruh untuk memakan, berolahraga dan sebagainya. Sedangkan untuk supaya akal itu tidak hilang, maka pengharaman hal-hal yang bisa merusak jiwa, misalnya kewajiban qisas. Ya. Itu sebenarnya tujuannya adalah maksudnya itu untuk memelihara jiwa. Saya memang tidak bisa pikir kalau orang non-muslim misalnya berpendapat bahwa hukum mati itu harus dihilangkan, tidak ada persoalan. Tapi ahli hukum yang orang Islam itu berjuang sekarang ini untuk menghilangkan hukum mati di Indonesia. Masalahnya adalah dia berpikir katanya tidak ada hubungan antara hukum mati dengan kejahatan. Tidak ada hubungannya. Memang kalau di Indonesia tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena eksekusi itu di tengah itu tidak tahu siapa Algojones itu di antara 12 orang itu bukan hanya 6 orang yang punya peluru. Dengan alasan katanya itu supaya alasan psikologi supaya tidak trauma dan sebagainya. Tidak, di dalam hukum Islam Algojo itu sudah terlatih itu Algojonya. Dia mengambil misalnya contoh di Amerika, contoh di India. Ngapain mengambil? Karena itu tadi eksekusinya tidak dilihat, tengah malam lagi di hutan. Sedangkan untuk mendidik orang supaya itu, karena Allah mengatakan innamal qisasu fil qisasi hayatun, dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Tidak mungkin Tuhan mengatakan tidak ada kehidupan. Nah, kenapa? Karena itu tidak ada kaitan psikologisnya dengan yang orang hidup. Itu pun kalau di televisi itu tidak diperkenankan wujudnya itu. Kalau di negara-negara yang menggunakan itu,
itu nggak luar biasa. Itu justru membunyikan sirene untuk memanggil orang untuk melihat orang dieksekusi. Iya. Saudi Pak, saya kebetulan pada waktu jalan-jalan di keliling-keliling di kota Jeddah, tiba-tiba ada sirene, sopir mengatakan ini kita menonton dulu. Ada eksekusi di masjid Masjid Qisas memang di pinggir Laut Merah itu. Saya betul-betul itu setelah melihat itu, waduh luar biasa itu pengaruhnya pada saya. Setelah eksekusi itu, keluarga yang saya bawa semua itu berteriak histeris ketika dia satu kali saja, pak, langsung terpelanting itu. Ya, saya tanya polisinya, bagaimana tajamnya itu pisaunya? Dia bilang kalau paku 10 pak seperti batang pisang dia, paku 10. Jadi tidak. Saya pikirnya tadi, saya kira tentara itu yang tentara. Makanya saya dekat-dekat meja. Saya kira dia meja baru dipotong begini, tidak. Berdiri, dia tertelungkup orang. Kemudian itu yang pakainya orang putih, pakai putih-putih, yang pakai sorban putih, baru berdiri tidak begini. Apa yang terjadi? Apa yang akibat yang itu? Ketika selesai orang-orang sudah belanja di mall. Saya tinggal di bawah di parkiran. Saya mau melihat apa efeknya dari hukum tadi. Ketika saya duduk di situ ada dua peristiwa yang saya betul-betul efeknya itu. Yang pertama adalah mobil yang diparkir di mall itu tidak ada yang, jangankan mengunci mobil, tidak ada yang menutup kacanya. Menutup kacanya. Saya datang lihat-lihat ada laptop di dalamnya, apa benarnya di dalam. Tidak ada. Yang kedua, saya melihat di sudut jalan ada perempuan, ada orang Arab berteriak, bertengkar. Apa yang terjadi? Tangannya di belakang. Coba kalau kita, pasti itu minum maksimal badi itu keluar. Dia tidak, hanya pakai dada, hanya seorang di mana? Luar biasa itu Pak, itu efeknya itu. Jadi kesimpulan mereka hanya melihat Amerika dan India. Atau di betul, bukan India, di siapa ini, Afrika Selatan, ya itu. Coba kalau diperlihatkan itu orang dia pasti berpikir tidak mungkin Tuhan bohong. Innamal hayatu qisasun, ya. Inna fil qisas hayat, ya. Hayatun ya ulul albab. Jadi ada kehidupan. Jadi hukuman itu bukan kematian tapi kehidupan. Saya tanya polisi di situ ketika sudah selesai itu, saya bilang apa efeknya itu? Dia bilang di sini kalau kalau membunuh itu dalam 60 tahun meningkat adalah orang yang dikisas karena membunuh. Saya bilangnya itu tadi, bilang itu narkoba. Kalau narkoba kita memang kan tidak jalan otaknya memang. Jadi itu kalau terdesak tidak jalan otaknya. Jadi itu narkoba, itu rata-rata kalau per minggu ini yang narkoba itu karena mereka. Tapi kalau membunuh katanya, apalagi kalau itu pun sebenarnya yang dikisah itu orang dari luar, bukan orang Quraisy, dari orang Saudi. Ya. Seperti banyak kita kan di Indonesia itu, ada orang-orang TKW yang dikisah ada, karena dimaafkan mendapat membayar diat. Ya. Itu jadi memelihara agama ini sangat penting, jiwa juga seperti itu. Yang ketiga adalah memelihara akal. Ya, memelihara akal itu kita disuruh makan yang bergizi, meminum vitamin dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam mewujudkan pemeliharaan akal. Tapi untuk jangan sampai akal itu terusak, maka pengharaman tentang khamar. Ya. Nama hamru rijzum min amali syaitan, yaitu ini syaitan. Dan itu adalah fajtanibuhu itu dalam rangka untuk adami supaya akal tidak merusak, tidak hilang, maka diharamkan hal-hal yang bisa merusak, terutama yang dalam Al-Qur'an itu adalah al-khamar. Ya. Sekarang menjadi persoalan, apakah narkoba itu khamar? Kan ada yang mencoba untuk mengkaji secara peleset. Ya. Maka kita berkesimpulan segala yang bisa merusak otak, akal itu adalah khamar. Meskipun bukannya, ada kan yang mengatakan khamar itu hal anggur karena itu yang disebut dalam hadis. Anggur kan itu. Tapi bagaimana kalau talah? Nah, itu. Yang keempat adalah memelihara keturunan.
memelihara keturunan, agar supaya memelihara keturunan ini generasinya itu adalah, maka disyariatkan tentang nikah, ya kan? Kan tentang nikah. Dan untuk tidak merusak daripada nikah ini, hubungan itu, maka diharamkan zina. Ya, diharamkan zina. Kira-kira itu maksudnya itu. Jadi ini. Kemudian yang kelima adalah memelihara harta. Dalam rangka memelihara harta, maka agama mensyariatkan tentang jual beli, ya. Tentang jual beli, tentang apa namanya, transaksi tabarruk dengan transaksi tijarah. Ini sekarang Pak yang hilang. Semua transaksi ditijarahkan semua, ya kan? Padahal di dalam agama itu bagi dua, ada transaksi tabarruk, tidak boleh menarik bunga keuntungan. Apa itu? Pegadaian, perbankan konvensional, itu sebenarnya adalah bagian dari tabarruk, makanya diharamkan itu menarik bunga. Ya, kalau mau mentabarrukkan, ya sewakan, jual beli dan sebagainya. Atau kalau misalnya mudharabah bagi hasil, ya itu. Tapi kalau semata-mata untuk menarik keuntungan itu, nah kalau akad tijarah ya transaksi yang kepada antara dua orang atau minimal untuk menarik keuntungan dari lawan transaksi. Tapi kalau tabarruk tidak, keuntungannya kepada, ada yang nanya, rugi itu Ustaz? Sebenarnya tidak rugi karena Allah menjamin. Ya, man dzalladzi yuqrillaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang mentabarrukkan hartanya, ya, meminjamkan Tuhan itu, Tuhan itu kalau kita membantu membantu masjid itu sebenarnya pada hakikatnya adalah meminjamkan Tuhan. Kalau Tuhan dipinjami, dia bahar adhafan katsira, dengan keuntungan yang berlipat ganda. Di ayat tadi dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi standar Tuhan membalas itu 70%. Ya kan itu. Perumpamaan orang yang membalas hartanya sama dengan menanam satu biji, kemudian biji tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 100. Dari 1 menjadi 700. Itu standar Pak. Yang standar itu. Tapi ada kata wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tak terhingga lagi. Lebih dari itu, wallahu wasi'un alim. Jadi jangan pernah dalam sejarah peradaban umat Islam tidak ada orang yang dermawan jatuh miskin. Tidak ada Pak. Tidak ada orang yang dermawan jatuh miskin. Yang ada adalah orang kikir itu jadi miskin. Contoh kikir adalah Sa'alabah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ya, karena miskinnya karena kikirnya, zakatnya pun itu. Padahal waktu miskin itu luar biasa taatnya beribadah. Setelah jadi kaya tidak ada yang beribadah. Malah tidak mau, disuruh Nabi untuk menarik zakatnya, tidak mau. Ngapain ini saya setengah mati itu, baru mereka yang itu. Ya. Sampai sekarang Pak, negara-negara yang dermawan kepada rakyatnya pasti sejahtera. Lihat Jepang, Belanda. Kalau kita lihat potensi kita dengan Belanda, apa sih yang Jepang juga begitu. Tapi karena mereka pemimpinnya dermawan kepada rakyatnya, orang yang tua jompo tidak bisa bekerja itu digaji oleh negara, dan gajinya itu sampai 5 juta Pak per bulan itu kalau dirupiahkan. Yang kedua, di sana itu penduduknya kalau misalnya dia mendaftar kepada perusahaan kemudian ditolak oleh perusahaan itu, pemerintah mendenda itu perusahaan. Bandingkan dengan kita. Kita punya potensi tapi tetap miskin. Kenapa itu tadi? Tidak dermawan. Ya, coba kita lihat misalnya ada orang yang di pinggir jalan itu pedagang kaki lima itu kan saya diusir di mana-mana. Dengan alasan bahwa merusak tatanan kota. Bagaimana bisa tidak merusak? Karena miskin. Karena miskin. Coba sejahtera, tidak akan mungkin ada orang yang pakai pedagang kaki lima lagi di situ. Karena negara ini kikir terhadap rakyatnya. Ya.
Orang memberi itu berdasarkan kemauan-kemauan, tidak ada keilasan. Ini bukan program negara, tapi program pemerintah, penguasa kira-kira begitu. Ada yang dulu pada zaman SBY itu 200 ya, 200. Sekarang ini ada lagi 600 naik kira begitu. Itu pun dipotong lagi masa tanahnya. Ya. Banyak orang yang keberatan dan salah saran. Saya ketahui dia itu waktu pada masa itu menerima tadi itu 200.000 ya kalau masa SBY itu. Ada orang yang datang menerima itu pakai gelang, pakai HP mewah. Saya bilang ini bahaya. Nah, itu. Jadi dalam rangka memelihara harta ini adalah ada pensyariatan tentang jual beli. Yang kedua adalah ada hukuman potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Itu dalam rangka itu. Kalau kita melihat ini, andaikan misalnya sebuah negara itu mengkaji dari perspektif itu dari Bapak sekalian, tidak perlu ada polisi, tidak terlalu sibuk itu karena orang berpikir pencuri misalnya, oke silakan mencuri, tapi kalau sudah dipotong tangannya, apalagi tidak lagi mencuri kok lagi dipotong lagi kakinya. Jadi mungkin ada keinginan tapi tidak ada lagi tenaganya untuk itu karena sudah semua yang menghambat. Semua untuk jalan mencuri itu sudah terhambat dengan potong tangan dan potong kaki. Itulah Bapak sekalian 5 masalah daruriyah. Kalau 5 ini kemudian ada yang pencurian misalnya dibebaskan mana-mana, kejahatan itu malah kejahatan dilindungi, kebaikan itu diperangi dan sebagainya, maka itu tidak kehancuran negara. Ya. Kalau sudah penguasa itu sudah melindungi kejahatan, dan justru yang menyerukan kepada kebaikan itulah yang diperangi pakai panser dan sebagainya. Saya kira tinggal menunggu kehancuran negara ini, karena Allah mengatakan kalau Allah ingin menghancurkan sebuah negara, sebuah komunitas, maka dia biarkan orang-orang zalim berkuasa di tempat itu. Jadi Bapak sekalian, jangan pernah kita menganggap bahwa saya tidak terlibat di situ. Tidak. Karena kita terlibat memilih. Kita yang pilih. Ada yang tidak mau memilih. Itu juga bagian keterlibatan untuk kerusakan. Ya kan? Ada yang mengatakan, saya tidak ada yang baik, saya tidak memilih. Ali mengatakan sebenarnya kerusakan itu bukan karena aksi dari tapi diamnya orang yang baik. Jadi golput juga itu tidak bagus. Bagian keterlibatan kita untuk merusak negara ini. Membiarkan orang-orang yang zalim untuk berkuasa. Oleh karena itu, ya mari kita, apalagi menghadapi pemilu ini, kita memilih betul-betul karena Allah, karena karir, karena prestasi, karena kejujuran, bukan karena bayar. Ingat, ada hadis Nabi yang sering saya anukan kalau musim-musim pilkada, ada 3 orang nanti yang di belakangnya tidak mau dilihat oleh Tuhan. Jadi kemudian, yang pertama adalah orang yang kikir. Kikir itu. Yang kedua adalah orang yang melariskan dagangannya dengan penuh sumpah-sumpah palsu. Baru ini Pak, baru. Betul, kendalakan. Nah, itu itu kan begitu ya. Ini juga tidak dilihat di belakang oleh Allah. Bayangkan itu sakitnya. Jadi istri saja yang belakang kita itu bukan marahnya, bukan apalagi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang memilih pemimpin wakil rakyat dengan sogokan-sogokan. Dia memilih karena sogokan. Bayangkan 100.000 itu 5 tahun kita menderita. Ya, kalau kita misalnya. Jadi, ya, mari kita berbismillah untuk memelihara itu. Jangan sampai ayat itu tadi, orang yang zalim yang berkuasa, maka apa yang terjadi? Bapak-bapak sekalian, itulah saya kira sudah masih ada. Yang kedua tadi hajiyah. Hajiyah itu adalah syariah yang untuk mempermudah, menjalankan 5 tadi itu daruriyah. Contoh misalnya dalam ibadah itu tadi rukhsah ada rukhsah, ada kirangan itu. Misalnya kalau kita berjalan itu boleh di kasar, dan itu juga bagian daripada hajiyah. Sedangkan tahsiniyah itu adalah pensyariatan tentang sholat sunat, puasa sunat. Itu sebenarnya adalah di samping tujuan utamanya adalah
untuk menjadi penutup lubang, ya. Ada yang wajib yang dihindarkan secara tidak sengaja itu. Tapi yang lebih dari itu adalah untuk menggerakkan kita, taufik itu untuk mengasah taufik itu sehingga pada akhirnya kita mendapat inayatullah, ya. Inayatullah yang tertinggi, karena inayatullah dapat merubah sunnatullah. Saya kira demikian. Makasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.